Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan tentang konsumsi Islam. Adapun submateri yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini ialah yang pertama pengertian konsumsi, kemudian yang kedua adalah konsumerisme dan budaya konsumen, dan yang ketiga pola konsumsi Islami, yang keempat prinsip konsumsi dalam Islam, yang kelima tingkatan kebutuhan dalam Islam, dan yang terakhir adalah etika konsumsi dalam Islam. Sebelum kami mulai presentasi, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu kami akan menggunakan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Rida Triandayani dengan NIM 0506202148. Perkenalkan, nama saya Yogi Orenda Pasaribu, NIM 0506202122. Perkenalkan, nama saya Bobi Sapri Manazara dengan NIM 0506202199. Saya Ekri Syahriwanda dengan NIM 0506202151. Perkenalkan, nama saya Azra Rahma dengan NIM 0506202185. 0506202209. Perkenalkan, nama saya Ilham Salim Siregar, nomor induk mahasiswa 0506202156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aulia, NIM 0506202203. Nama saya Siti Subaida dengan NIM 0506202147. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsumsi. Konsumsi dari bahasa Belanda adalah konsumti, dari bahasa Inggris adalah consumption. Ialah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan daya guna suatu benda, baik berupa barang maupun jasa, untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Konsumen adalah pemakai barang dan jasa. Nah, konsumsi dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Konsumsi adalah suatu benda perilaku ekonomi yang asasi dalam kehidupan manusia. Setiap makhluk hidup pasti melakukan aktivitas. Nah, konsumsi termasuk juga manusia. Pengertian konsumsi dalam ilmu ekonomi tidak sama dengan istilah konsumsi dalam kehidupan sehari-hari yang diartikan dengan perilaku makan dan minum. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumsi merupakan satu dari 3 pokok ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi secara umum dimaknai sebagai tindakan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna suatu benda, seperti memakan makanan, memakai baju, mengendarai motor, menempati rumah, dan lain-lain. Dalam berkonsumsi tidak ada batasan untuk mencapainya. Konsumsi itu sendiri bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, dengan konsumsi, kelangsungan kehidupan dapat diteruskan. Sisi keunggulan perilaku konsumen muslim dengan konsumen konvensional ialah bentuknya bukan sekedar untuk mencapai hasrat atau kepuasan, melainkan juga manfaat dan berkah. B. Konsumerisme dan budaya konsumen. Konsumerisme adalah suatu paham atau aliran atau ideologi di mana seseorang atau kelompok melakukan atau menjalankan proses konsumsi atau pemakaian barang-barang hasil produksi secara berlebihan atau tidak sepantasnya secara sadar dan berkelanjutan. Jadi, ketika seseorang berlaku konsumtif dan menjadikan kekonsumtifan itu sebagai gaya hidup, maka sudah tergolong penganut konsumerisme. Agama dan pemahaman keagamaan melalui indikator-indikator akan menunjukkan tingkat religiusitas. Melalui pemahaman keagamaan secara komprehensif, maka akan diketahui bagaimana mengalokasikannya. Konsumsi yang dilakukan secara berlebih-lebihan itu
merupakan ciri khas dari masyarakat yang tidak bertuhan. Di dalam Islam, hal ini dikenal dengan istilah israf, atau yang sering kita kenal dengan pemborosan, atau menghambur-hamburkan sesuatu, menghambur-hamburkan uang misalnya, menghambur-hamburkan kekayaan, menghambur-hamburkan harta dengan tujuan dan manfaat yang tidak guna. Dengan kata lain, dengan artian menggunakan uang, menggunakan harta dengan cara yang salah. Tentu jelas hal ini merupakan hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, hal yang tidak baik dalam Islam. Di dalam Islam juga dikenal dengan istilah tabdir, yang maknanya hampir sama dengan israf tadi, yaitu menghambur-hamburkan kekayaan, menghambur-hamburkan uang, menghambur-hamburkan harta, menghambur-hamburkan sesuatu yang telah dianugerahkan kepada kita untuk sesuatu hal yang tidak berguna, untuk sesuatu hal yang tidak halal, semisalnya untuk mabuk-mabukan, semisalnya untuk berjudi gitu. Intinya untuk sesuatu yang tidak halal. Berbicara tentang hal ini, pada zaman sekarang hal-hal tersebut disebut dengan istilah konsumerisme, atau keinginan seseorang untuk mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Keinginan seseorang, keinginan menurut ilmu hukum berhubungan erat dengan kebutuhan manusia, ditambah dengan kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berbicara tentang keinginan, tentu jelas keinginan manusia sangat banyak. Keinginan manusia sangat tidak terbatas. Manusia bisa mendapatkan ini, tapi ingin yang satu lagi. Manusia membeli yang ini, tetapi ingin membeli yang ini lagi. Ya, emang dasarnya manusia seperti itu. Padahal Nabi jauh-jauh hari telah mewanti-wanti kita, telah memperingatkan kita mengenai hal yang tidak baik seperti ini. Sebagaimana sabda Nabi yang berbunyi, bagian wilayah negeri yang paling aku cintai adalah masjid-masjidnya, dan bagian wilayah yang paling aku benci adalah pasar-pasarnya. Hadis riwayat Muslim nomor 1079. Kesimpulannya dan intinya, kita harus bijak dalam setiap kondisi. Terlebih pada zaman modern seperti ini, banyak kebutuhan kita yang harus terpenuhi. Oleh karena itu, kita harus pandai dan bijak dalam bersikap dan berkondisi. Sekian dari saya, terima kasih. C. Pola atau perilaku konsumsi Islam. Islam mengatur segenap perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula pada masalah konsumsi. Islam mengatur sebagaimana manusia bisa melakukan kegiatan-kegiatan konsumsi yang membawa manusia berguna untuk kesehatan hidupnya. Menurut Darmesta dan Hani Handoko, bagaimana dikutip oleh Wafiatus Salihah, perilaku konsumen adalah kegiatan-kegiatan individu yang secara langsung terkait dalam pendapatan dan menggunakan barang-barang dan jasa-jasa, termasuk di dalam proses pengambilan keputusan pada persiapan dan penentuan kegiatan tersebut. Dalam ilmu ekonomi, konsumsi adalah setiap perilaku seseorang untuk menggunakan dan memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, perilaku konsumsi tidak hanya menyangkut perilaku makan dan minum saja, tetapi juga perilaku ekonomi lainnya, seperti membeli dan memakai baju, membeli dan memakai kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Afid. Saya akan melanjutkan penjelasan yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya.
Pola konsumsi Muslim dalam ekonomi Islam didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: yang pertama, manusia tidak kuasa sepenuhnya mengatur detail permasalahan ekonomi dalam masyarakat atau negara. Yang kedua, dalam konsep Islam, kebutuhan yang membentuk pola konsumsi seorang Muslim, di mana batas-batas fisik merefleksikan pola yang digunakan seorang Muslim untuk melakukan aktivitas konsumsi. Yang ketiga, perilaku konsumsi seorang Muslim diatur perannya sebagai makhluk sosial, maka perilaku dikondisikan untuk saling menghargai dan saling menghormati, yang perannya sama sebagai makhluk yang mempunyai kepentingan guna memenuhi kebutuhan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Tentang materi prinsip konsumsi dalam Islam. Konsumsi Islam senantiasa memperhatikan kaidah halal dan haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan dan konsumen seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudarat baik bagi dirinya maupun orang lain. Prinsip konsumsi Islam dibagi atas 3. Yang pertama adalah prinsip syariah, prinsip ilmu, prinsip kuantitas, dan prinsip prioritas. Materi yang pertama adalah prinsip syariah. Prinsip syariah dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama A adalah prinsip akidah. Prinsip akidah memiliki makna yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan beribadah, sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya. Makna dari prinsip akidah tersebut adalah bahwa manusia senantiasa hidup untuk mengkonsumsi dan melakukan hal ataupun kegiatan lainnya. Kemudian yang kedua adalah prinsip ilmu. Prinsip ilmu memiliki makna yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsinya dan hukum-hukum yang berkaitan dengan apakah merupakan sesuatu yang halal dan haram baik ditinjau dari segi zat, proses maupun tujuannya. Dalam prinsip tersebut dan prinsip ini dapat disimpulkan bahwa ketika manusia untuk mendapatkan konsumsi harus memikirkan terlebih dahulu dari mana asal barang tersebut. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah prinsip amalia. Prinsip amalia memiliki makna ketika manusia senantiasa sudah di jalan yang lurus dan juga memiliki akidah yang baik, maka senantiasa harus terus berakidah mengkonsumsi hanya yang halal dan senantiasa menjauhi yang haram ataupun yang syubhat. Baik, materi yang kedua yaitu prinsip kuantitas. Prinsip kuantitas membahas tentang batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, yang diantaranya terbagi atas 3. Yang pertama adalah sederhana. Makna dari sederhana adalah manusia senantiasa mengkonsumsi bersifat tengah menengah, di mana maksud dari kata tengah menengah ini adalah senantiasa manusia harus meminimalisir yang namanya kebutuhan konsumsi. Hidup sesederhana mungkin sebagaimana yang diatur oleh agama Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Makna dari sesuai dari pemasukan dan pengeluaran ini ialah senantiasa manusia harus tetap menstabilkan masalah kekayaan atau keuangan dalam sebuah ekonomi keluarga. Baiklah, yang kedua atau yang B adalah sesuai antara pemasukan dan pengeluaran. Artinya, dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya. Pepatah mengatakan besar pasak daripada tiang merupakan hal yang salah. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini seorang konsumsi atau seorang konsumen harus senantiasa memikirkan pemasukan dan pengeluaran dalam kebutuhan ekonomi keluarganya. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah menabung dan investasi. Memiliki makna atau arti adalah tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi, tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan diri sendiri. Hal ini memiliki makna bahwa kekayaan yang dimiliki oleh seorang insan atau manusia tidak hanya memikirkan tentang konsumsi, tapi juga memikirkan tentang pengembangan kekayaan diri sendiri. Kemudian yang materi yang terakhir tentang prinsip yaitu prinsip prioritas. Prinsip prioritas di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudaratan. Adapun pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah A. Primer. Primer atau kebutuhan primer yang sering kita dengar adalah memiliki makna yaitu mengkonsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya di dunia dan agamanya serta orang terdekatnya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa
Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap insan atau manusia. Contohnya adalah makanan pokok. Kemudian yang B yaitu adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder memiliki makna yaitu mengkonsumsi untuk menambah atau meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya seperti mengkonsumsi madu, susu, dan sebagainya. Hal ini merupakan kebutuhan dari kebutuhan sekunder. Kemudian yang ketiga adalah, atau yang C adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier di sini memiliki makna yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan. Kebutuhan tersier ini biasanya terpenuhi apabila kebutuhan primer dan sekunder itu terpenuhi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan kebutuhan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, manusia harus dapat mengendalikan keinginannya sehingga dapat membawa kemanfaatan dan bukan kerugian untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Dalam Islam, tingkatan kebutuhan memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda. Menurut Manan, klasifikasi tingkatan kebutuhan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, al-hajah daruriyah. Ini bisa juga disebut dengan dengan kebutuhan primer. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar atau pemenuhannya adalah wajib sesuai dengan kemampuan dan juga bersifat segera. Yang kedua yaitu al-hajah al-hajiyah atau bisa disebut juga dengan kebutuhan sekunder. Yang kebutuhan sekunder ini dia bersifat melengkapi artinya melengkapi kebutuhan dasar tadi atau tidak wajib untuk dibutuhkan. Yang ketiga yaitu al-hajah tansaniyah, kebutuhan tersier. Ini kebutuhan yang bersifat kemewahan dan menimbulkan tingkat kepuasan. Terima kasih. Di sini saya akan membahas materinya tentang etika konsumsi dalam Islam. Nah, langsung saja kita ke pembahasannya yang pertama ya. Jadi Islam ini sebagai pedoman untuk tidak menonjolkan sikap perilaku kepuasan dalam mengkonsumsi sebagaimana yang dianut oleh sistem ekonomi konvensional, yaitu kepuasan marginal dan utilitas, di mana Islam ini kepuasan konsumennya lebih kepada ajaran-ajaran yang ada di agama Islam, yaitu lebih kepada pemerataan distribusi, bukan hanya kepuasan individual saja. Jadi lebih menonjolkan sisi normatifnya dalam mengkonsumsi. Sehingga salah satu pakar muslim yang bernama Muhammad Nejatullah, beliau mengatakan bahwa kita sebagai konsumen Islam seharusnya puas dengan perilaku konsumsi kita berdasarkan ajaran Islam, bukan mengikuti kaum Sontus atau kaum barat yang mengikuti hawa nafsunya saja. Jadi dalam Islam konsumsi ini tidak hanya mementingkan kebutuhan jasmani saja, melainkan juga mementingkan kebutuhan rohani sebagai ibadah kita kepada Allah. Jadi kalau konsumsi ini juga sebagai ibadah kita untuk mencapai keridhaan Allah. Jadi Al-Quran ini menetapkan 2 titik wajar atau jalan tengah ya antara paham yang ekstrim, yaitu paham materialistis dengan paham kezuhutan, di mana Allah membenci sikap yang berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta, itulah dia paham materialistis. Tapi Allah juga mengutuk hambanya yang terlalu menimbun harta, terlalu menahan untuk mengkonsumsi, itu kesannya menjadi kita orang yang kikir. Jadi Islam ini juga mengajarkan kita mengkonsumsi apa yang baik, yang halal, yang bisa kita konsumsi, tidak merusak masyarakat maupun kesejahteraan individu kita sendiri. Jadi di dalam Islam ini ada beberapa etika dalam mengkonsumsi ya. Yang pertama itu kita tidak boleh bermewah-mewahan atau tarf. Tarf di sini artinya kita terlalu berlebihan dalam membelanjakan harta kita untuk menikmati kesenangan dunia sampai kita bisa lupa akan akhirat. Hal ini sangat tidak boleh kita lakukan karena ini bisa menyebabkan turunnya azab kepada kita. Lalu yang kedua itu ada namanya menjauhi israf. Israf ini adalah melakukan sesuatu melampaui batas hemat. Ini
tingkatannya di bawah tarf ya. Yang kedua itu ada tabdir maksudnya ya. Tabdir ini maksudnya melakukan konsumsi secara berlebihan, tidak proporsional. Lalu yang ketiga ini ada namanya safi. Safi ini maksudnya sikap orang yang menunjukkan sikap kebodohan ya, di mana dia mengkonsumsi itu bertentangan dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan Islam. Dia hanya menuruti hawa nafsunya saja. Jadi perilaku seperti ini juga dilarang dalam Islam di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya makan dan minumlah, jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Lalu yang ketiga itu ada melakukan konsumsi yang seimbang, di mana kita tidak boleh berlebihan dalam membelanjakan harta dan tidak boleh juga kikir, yaitu menimbun harta. Itu ada dalam surat Al-Furqan ayat 67. Lalu yang keempat ini ada menjauhi konsumsi yang berbahaya, yang lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, seperti judi, tua, narkoba, mencuri ini juga termasuk merusak kesejahteraan masyarakat ya, meresahkan warga. Sekalipun yang kita curi ini halal, misalnya mangga, tapi kalau kita konsumsi melalui cara kita mencuri, ini sama saja kita membuat mangga ini tadi menjadi haram dimakan hukumnya. Lalu yang kelima ada sederhana tapi efektif, di mana kita menggunakan harta itu secukupnya saja. Lalu yang keenam ada memperhatikan halal dan haram, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran maupun hadis. Lalu yang ketujuh ini kita harus bersyukur atas nikmat Allah, karena semua yang diberikan Allah kepada kita adalah titipan yang bisa Allah ambil kapanpun Dia mau. Ketika kita bersyukur atas apa yang diberikan Allah, tentu kita tidak akan melakukan kemubaziran, yang salah satu menjadi etika dalam yang dilarang dalam berkonsumsi ya. Jadi kemubaziran ini sama dengan sikap boros, sama dengan si israf tadi. Jadi salah satu sikap yang harus kita perhatikan dalam kemubaziran ini seperti kita harus menjauhi berhutang. Jadi kita itu dalam Islam dilarang berhutang kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak saja. Yang kedua itu kita tidak boleh hidup boros. Lalu yang ketiga itu kita harus menjaga aset yang mapan dan pokok. Contohnya kita jangan menjual rumah kita hanya untuk berfoya-foya. Tentu itu salah. Tapi boleh kita jual aset kita, boleh kita jual rumah kita untuk membeli aset yang lebih baru lagi, yang lebih bermanfaat lagi. Tentu itu bisa menambah berkahnya bagi kita ya. Lalu hiduplah dengan sederhana. Nah, Islam juga mengajarkan kita hidup dengan sederhana. Itu Allah suka orang yang sederhana. Itu tadi orang yang tidak berlebihan dalam membelanjakan hartanya. Nah, sekianlah poin-poin dari saya tentang etika dalam kita berkonsumsi. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam pemaparan kelompok kami. Kami mohon maaf kepada teman-teman sekalian atas kesalahan kata, kesalahan penjelasan maupun pemaparan dari teman-teman penyaji pada hari ini. Saya mohon teman-teman sekalian dapat mengerti dan memahami penjelasan tentang materi kami. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.